Sedikit enak iki. Selok lagu ini ditelak. Oh, wis ora. Ketip gue, ketip. Guru ora berarti langsung berarti iki. Langsung. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Buhari atau yang biasa dikenal dengan nama Meja Meja. Gimana kabar Anda para pemirsa di studio maupun di rumah? Kita kayak live lagi acara penuh pemirsa di studio. Oke, kali ini saya akan mengadakan Q&A yang mana banyak permintaan dari pemirsa yang katanya Mas untuk 100.000 subscribe adain Q&A dong. Alhamdulillah kali ini mumpung pas waktunya agak longgar ya, saya nggak berangkat kerja, akhirnya dari tim Bolawuk mengadakan Q&A. Yang mana Q&A ini saya ambil dari beberapa pertanyaan viewer, yaitu yang mulai dari banyak pertanyaan ini ya, tapi nggak saya ambil semuanya, saya ambil yang penting-penting saja. Itu kami survei kurang lebih selama 3 hari 3 malam, itu dari video awal sampai yang video kita up terakhir itu kita buka beberapa komen-komen dari para pemirsa. Itu sudah saya masukkan ke laptop saya, kita pilah-pilah dari pertanyaan. Jadi apabila nanti ada beberapa pertanyaan dari pemirsa yang belum bisa kami jawab, saya dan kru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, langsung saja kita mulai dari beberapa pertanyaan, yaitu yang banyak sering ditanyakan oleh para viewer ya, yaitu apa arti dari nama Bolawuk dan kenapa sih kok bisa diberi nama Bolawuk? Ini sudah saya sebut. Oke. Nama Bolawuk sendiri itu saya ambil ketika saya berangkat bareng sama Mas Timbul. Itu saya berangkat sama Mas Timbul mulai dari tahun 2012. Itu 2012 saya sudah satu kabin sama Mas Timbul, tapi dulu bawahnya nggak terbuka ya, masih box. Dan di situ 2014 saya pindah ke bak sama Mas Timbul. Itu ada seseorang yang bisa dibilang orangnya itu ya gak genep 100 lah. Itu orangnya ngawur, lucu, karena orang gak genep biasa dipanggil dengan sebutan Bolawuk. Kenapa saya kok mengambil nama Bolawuk tersebut? Keistimewaan dari orang tersebut atau yang bisa dipanggil Bolawuk itu, biarpun dia orang yang nyun sewu, ini istilahnya orang kurang, istilahnya nggak genep, tapi dia itu kalau misal di kampung ada orang minta tolong, ada kerja bakti, ada kegiatan di kampung, itu dia selalu semangat. Istilahnya dia nggak pernah punya berpikiran orang minta tolong kok minta ini, orang minta tolong kok dia jawab ntar dulu atau gimana. Itu saya ambil kesimpulannya, kenapa saya beri nama Bolawuk, karena orang yang tidak 100% normal pun dia bisa bermanfaat. Nah, kita yang masih diberi istilahnya kondisi badan yang masih normal, memiliki pikiran yang masih normal, kenapa kita nggak bisa bermanfaat? Makanya saya ambil nama Bolawuk itu sebagai gambaran saya bahwa orang yang tidak genap 100% pun dia bisa bermanfaat. Dan saya yang alhamdulillah sampai sekarang ini masih diberi kesempurnaan, yaitu raga yang sempurna, pikiran yang masih normal. Makanya Bolawuk itu saya jadikan gambaran bahwa bila saya tidak bisa menjadi orang yang istimewa, tapi setidaknya saya bisa jadi bermanfaat. Makanya dari mobil merah sampai ke pindah warna BRG warna merah sampai pindah warna hitam, sampai sekarang saya bawa soibin, saya sekarang bawa yang soibin yang giga. Itu kenapa saya beri nama Bolawuk terus, karena itu Bolawuk itu sebagai gambaran orang yang istilahnya tidak begitu sempurna, ada kekurangan, bahkan bisa dibilang fungsi otaknya tidak 100%, itu dia bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kenapa tidak? Nah, itu awal mula kenapa kok saya beri truk yang saya bawa itu selalu saya beri nama Bolawuk, bukan nama saya sendiri apa Meja Insya apa. Itu awal mulanya saya beri nama Bolawuk, begitu pemirsa. Nah, kembali lagi ke laptop, main kayak Mas Bobo laptop main sih ya, Mbak.
lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu ini banyak yang bertanya-tanya saya. Mas, apa sih arti dari nama Om Bros sendiri? Untuk nama Om Bros ini saya ambil dari, ini sebenarnya bahasa khas wilayah saya ya, yaitu wilayah Lempung, yang mana artinya Om Bros ini adalah saya ambil dari singkatan, yaitu Ombros, omber terus. Omber terus itu istilahnya ya kita diberi rezeki yang lebih terus. Itu yang pertama. Yang untuk keduanya itu saya sambungkan dengan nama Pulau. Pulau itu kan bisa dibilang orang gila yang skarpe dewek tapi bermanfaat. Lah, namanya orang gila itu kan dia nggak pernah istilahnya mempunyai penampilan yang rapi, penampilan yang istimewa. Dia penampilan ya apa adanya dan dia selalu enjoy. Yaitu kalau di sini biasanya disebut, Mas, nganggu kok Ombros sih. Kalau bahasa Indonesia, Mas, sampai berpakaian kok Ombros, compang camping nggak jelas lah. Itu karena truk yang saya bawa itu rata-rata Ombros, makanya saya beri tulisan Ombros yang saya ambil dari dua arti. Itu yang pertama omber terus, yang keduanya ya mengikuti dari karakter seorang polawuk atau orang setengah gila yang skarpe dewek. Makanya saya beri nama Ombros itu biar chemistry-nya itu nyambung. Jadi orang gila itu kan dia pakaiannya skarpe dewek apa ini makanya pas ini kok kalau Ombros itu saya ambil dari nama Omber terus, saya ambil dari jati dirinya seorang orang gila tersebut kok santai, slow, dia nggak terlalu, dia enjoy dengan penampilannya, dengan kesibukannya, dengan kesehariannya, dia selalu enjoy. Istilahnya dia nggak pernah punya pemikiran ini, dan pakaiannya dia selalu Ombros atau compang camping. Makanya itu saya beri nama Ombros begitu pemirsa. Makanya ini untuk yang arti dari si Ombros. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah yang seperti tadi sudah saya pilih beberapa pertanyaan untuk Mas, kenapa sih sekarang jarang muat cabai? Nah, ini untuk dulu memang bisa dibilang kan saya sering istilahnya muat cabai ini untuk video pertama saya kan ternyata memang muat cabai ya. Dan kenapa kok untuk video selanjutnya itu saya jarang muat cabai? Karena cabai itu musimannya itu untuk yang sering saya bawa yaitu dari wilayah Situbondo itu cabai musiman, dan apabila cabai tidak begitu musim saya lari ke buah. Memang kalau untuk wilayah daerah Jember, Banyuwangi itu masih banyak ya untuk cabai itu sering ada, tapi perbandingan saya karena ongkos muat cabai dan muat buah itu sama, sedangkan pengeluaran kalau untuk muat cabai itu lebih banyak, bahkan tidak dibilang 1,5 kali lipatnya ya dari kita muat buah. Yang namanya kita kerja kan kita juga cari bayaran pemirsa. Jadi kalau istilahnya kita kerja pengen apa, pengen cari bayaran ya, makanya saya lari ke buah tersebut. Karena ongkos cabai itu tidak selalu mahal. Kadang ada kalanya murah, ada kalanya mahal, tergantung pas musim. Kalau pas musim raya sih gimana ya, bisa dibilang ongkos cabai itu istimewa. Tapi kalau pas misalnya nggak cabai nggak buah itu ongkos sama-sama sih ya, bisa dibilang sederhana gitu pemirsa. Ya, untuk selanjutnya ini pertanyaan, ada beberapa pertanyaan ya yang sering ini pertanyaan ini muncul baru-baru tapi paling banyak ini pemirsa. Ini setelah saya mulai membawa si soybean dengan tulisan Masya Allah, ini kok sering banyak pertanyaan ini muncul dan belum saya jawab ya. Mas, kenapa sih kok milih Giga daripada Kanter? Nah, ini krusial sekali ini ya. Ini kenapa saya milih Giga daripada Kanter? Itu kita kembali lagi pada faktor J, yaitu faktor juragan. Nah, yang mana kan di soybean itu ada dua unit Kanter, dan juragannya itu kok kepingin ambil Isuzu NOR 71 ya. Itu katanya saya pingin coba ini. Nah, di situ Mas Budi yang dulu pasangan saya, dia kan lebih lama di soybean. Dia itu istilahnya pengen disuruh bawa yang baru, tapi dia nggak mau. Katanya saya pengen bawa yang ini aja. Yang sopir lama satunya pun ditanya bawa yang Isuzunya gimana. Saya pengen bawa yang ini aja, sudah pas dengan ini, soalnya karena
Ya mungkin namanya sopir kan nggak semua yang ada di truk itu dikasih sama juragan ya, misalnya seperti akses variasi, terus audio dalam mobil. Kadang kan kita sopir juga modal sendiri, mungkin ada faktor eman-eman kalau wah saya nanti bawa mobil baru, saya harus gimana, saya modal lagi untuk membeli audio lagi, terus membeli klakson lagi atau gimana. Makanya rata-rata sopir itu kalau disuruh untuk berpindah armada dari mobil yang lama ke mobil yang baru tidak semua mau. Dan untuk saya sendiri dalam hati saya seandainya kalau boleh milih mana antara si MMR dengan si Canter ya, ini karena saya sopir itu nyarinya turahan atau sisa dari ongkosan itu kan kita istilahnya nyari bayaran. Maaf nih pemirsa, ini karena lokasinya kita itu di pinggir jalan ya, jadi kalau pas ada sepeda motor lewat terus ayam berkokok itu dengeran. Jangankan yang sepeda motor lewat, kadang di depan ada namanya jalan raya itu banyak orang gila berlarang, terus ngomong aja kedengeran. Itu seperti yang barusan itu ada orang gila di depan kantor itu yang ini. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang tadi. Maaf ini mungkin karena kurang bisa tak mau saya fresh pikirannya. Aku lanjut mana mandi. Ya oke. Untuk yang jawaban dari pertanyaan yang tadi, kenapa milih Giga daripada Canter, itu karena satu faktor J, itu faktor juragan. Saya nggak boleh nawar, misalnya wah saya pengen ini yang Canter, saya pengen yang ini kan, karena juragan kadang dia itu oke, kamu saya kasih mobil yang seperti ini tapi kamu buat setor sekian enggak, karena saya setornya seadanya, jadi saya juga menerima apa adanya dari juragan. Dan yang keduanya, kalau saya boleh memilih antara si Giga daripada si Canter, saya mending memilih ke, jujur ini dalam hati saya ya, saya lebih memilih ke Canter. Kenapa? Karena si Canter ini kalau untuk di konsumsi bahan bakar dia lebih irit. Jadi karena saya nyarinya itu sisa bayarnya itu dari sisa ongkos transport, makanya saya jujur kalau saya sendiri lebih memilih ke si Mitsubishi Canter. Kalau untuk saya pas lari di medan perang dengan muatan berat ya saya lebih memilih ke si Isuzu. Tapi karena saya keseringannya itu yang saya utamakan itu dari bayaran sisa ongkos transport, makanya saya lebih memilih ke Canter. Begitu pemirsa. Ya, untuk pertanyaan berikutnya saya cari dulu nih, saya pilih dulu ya yang terpenting. Loh, yang Nana burung catat kafe mah? Nang buat? Hah? Nang buat lah anak bro? Nana ki? Tidak WA? Terus? Oh, kena HP kak? Kena HP. Ini ada pertanyaan ini yang belum dipindah ke buat ya, ke laptop. Ini yaitu mulai dari tahun berapa sih Mas sampai nyupir? Ini menurut pertanyaan di sini tuh mulai dari tahun berapa sampai nyupir? Nah, ini mulai saya nyupir itu tahun 2005, itu awal mula saya menjadi bisa nyetir. 2005 saya mulai bisa nyetir. 2008 saya mulai terjun ke dunia truk. Sebelumnya saya jadi doplak backup di kampung. Tahun 2008 saya dikenalkan dengan seseorang, itu malah saya latihan pertama waktu itu ikut orang Jawa Timur, orang Tuban. Itu tahun 2008 dan saya terjun ke dunia cabai. Saya mulai buat cabai itu tahun 2012 dan sekarang yang pertama kali ngajak saya, istilahnya yang menjadi guru saya dalam trik nyopir untuk membuat cabai yang begitu ekstrim, istilahnya harus nyopir kenceng sekian, kamu yang penting jamnya sekian, itu istrinya guru saya pertama kali saya membawa cabai itu. Sekarang sudah almarhum ya, semoga diterima di alam sana. Berarti saya mulai terjun ke dunia truk itu 2008 saya terjun ke dunia truk. Itu saya ikut ekspedisi luar kota, saya berangkat sama orang Tuban tahun 2000, ikut orang Tuban 3 bulan. Saya terus ikut sama teman saya yang alas roban. Akhirnya itu saya ikut orang Tuban itu untuk latihannya. Nah, di tahun 2012 itu saya ingin ganti suasana. Akhirnya saya ikut guru saya yang sudah almarhum itu. Saya pertama kali saya membuat cabai itu belum ada tol, itu yang ada cuma hanya baru tol Kanci. Itu saya naik dari Cirebon
saya turun di Palimanan itu pemirsa. Jadi awal mula saya menjadi sopir itu tahun 2008 dan akhirnya sampai sekarang saya masih menjadi seorang sopir. Semoga saja nanti untuk tahun depan saya sudah bisa menjadi juragan dari seorang sopir ya. Amin. Doakan saja. Ya untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih Mas suka duka menjadi seorang sopir? Ya untuk suka duka menjadi seorang sopir itu banyak ya. Kalau untuk sukanya itu banyak yang istilahnya membuat saya merasa suka itu banyak, tapi ada satu hal yang paling membuat, ada beberapa hal, bukan satu hal, ada beberapa hal yang membuat saya sangat merasa suka dan merasa bahagia, yaitu yang pasti satu, saya ketika berangkat sampai pulang saya selamat dan tanpa ada kendala ya, saya diberi kelancaran. Itu yang pertama. Berangkat sampai rumah saya diberi kelancaran dan diberi kesehatan. Dan yang untuk suka yang keduanya yaitu yang pasti nggak lain lagi, dapat bayaran yang banyak. What the fuck? Kalau untuk duganya sendiri sih ya nggak beda jauh sih, banyak juga, tapi yang paling merasa saya tak terlupakan, hal duka yang tak terlupakan selama saya menjadi seorang sopir itu yang pertama yaitu ketika almarhum bapak saya meninggal dunia. Di situ saya nggak bisa melihat proses pemakamannya karena saya bapak saya meninggal dunia. Saya berangkat malam ini, misalnya ini malam berangkat, besok pagi saya sampai Jakarta, paginya itu bapak saya sudah nggak ada. Jadi saya pulang dari Jakarta itu nyampe rumah saya sudah nggak jenazah dari almarhum bapak saya. Untuk yang duka yang keduanya yaitu pas lahirnya anak saya yang pertama, itu saya sudah pray selama hampir 1 bulan nungguin istri saya. Giliran masuk ke saya libur di hampir 1 bulannya kurang 3 hari, itu kan teman saya nggak bisa berangkat, sedangkan posisi truk sudah ada muatannya dan harus diberangkatkan ya agar sampai ke tujuan. Nah di situ saya memaksakan diri untuk berangkat. Ternyata saya istilahnya kejadian itu kayak hampir sama waktu saya nggak bisa melihat almarhum bapak saya meninggal. Saya berangkat malam, subuh saya sampai Surabaya. Istri saya waktu itu belum ada WA ya, masih SMS. Istri saya itu SMS, saya masuk ke bidan dan ini saya mau melahirkan. Nah di situ berarti untuk sukanya yaitu saya berangkat dari rumah sampai rumah lagi, sampai pulang nyampe rumah lagi saya diberi keselamatan dan diberi yang pastinya bayaran yang lumayan ya. Itu untuk sukanya. Dan untuk dukanya yaitu satu, saya tidak bisa melihat almarhum bapak saya waktu pas proses pemakamannya, belum bisa melihat jenazah terakhirnya. Dan yang kedua itu tidak bisa menyaksikan atau orang menangi lahirnya anak saya yang pertama yaitu Sarah. Itu pemirsa untuk suka dukanya saya menjadi sopir. Kalau untuk masalah ngeban apa sih itu udah resiko pekerjaan ya di situ. Ya kita lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya. Saya cari dulu nih pemirsa. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu awal mula terbentuknya channel YouTube Berlawuk. Nah ini ceritanya asik juga ini, tapi panjang ini pemirsa. Untuk awal mula terbentuknya channel Berlawuk itu pertama kali itu saya iseng-iseng ya, saya coba bikin video lewat HP gimana ya, saya iseng pakai HP itu saya tempelin di belakang kabin, kok hasilnya lumayan bagus. Nah saya ketemu dengan Mas Sugeng atau Jalur Pantura, itu dia kan juga YouTuber juga, pertama awal dia sebelum saya ngomong sama Mas Sugeng, ini saya punya video gimana masih kamu minat gak ini, coba diupload dong. Setelah Sugeng diupload sama Sugeng, saya nego sama Sugeng, nego sama saya, udah kamu setiap perjalanan kamu bikin ini terus gimana. Tapi suatu saat Mas Sugeng itu malah ngomongin sama saya, kamu kan bisa nih istilahnya buka main komputer, main apa, kamu kan mampu, coba kamu bikin channel YouTube sendiri ya. Hitungannya bisa dibilang Mas Sugeng
Sugeng itu ya berjasa buat saya. Mungkin kalau Mas Sugeng nggak ngomongin saya juga ya bisa seperti ini pemirsa. Dia malah yang ngomongin saya, coba kamu bikin channel sendiri dong. Gimana? Masa kamu nggak bisa, orang kamu pegang laptop aja bisa, pegang komputer bisa kok. Yang bisa bikin channel sendiri. Akhirnya saya bikin channel sendiri sampai di 1 bulan pertama itu untuk viewer video yang pertama itu belum terlalu bagus ya. Mungkin pemirsa tahu video mana saya yang sempat viral itu yang sampai sekarang hampir mendekati 2 juta viewer. Alhamdulillah begitu kita dong. Syukur alhamdulillah itu bisa sampai hampir tembus 2 juta viewer. Akhir-akhir lama kan saya merasa agak pusing ya, karena saya istilahnya saya berbenturan dengan profesi saya sebagai seorang sopir yang punya tanggung jawab dengan juragan. Saya harus istilahnya cari muatan biar mobil dapat setoran, hingga suatu akhirnya saya mempunyai undang-undang, wah ini kalau saya hanya mengelola ini sendiri saya keteteran, karena saya pengen suatu saat bahwa Pulau itu mempunyai kreativitas, bukan hanya sekedar saya rekam video biasa terus langsung saya upload tanpa saya kasih istilahnya editor yang istimewa yang gimana. Sedangkan kalau saya harus edit yang istilahnya benar-benar menghasilkan video yang cakep ya itu nggak cukup 3-4 jam untuk sekali ngedit video. Itu paling nggak 1 hari saja saya dulu hanya bisa menghasilkan 2 video itu 1 hari semalam. Makanya saya lama-kelamaan ini saya harus lari kemana, saya harus gimana. Nah alhamdulillah saya ketemu dengan seorang mahasiswa, yaitu yang dia kuliah di Semarang, iseng-iseng dia juga punya truk. Akhirnya kita iseng-iseng kita sharing dan dia yaitu yang ada di karpet belakang yang bernama yaitu Mas Sinu. Oke, Mas Sinu kita panggil. Nah ini Mas Sinu. Halo. Kursi lah cukup. Kursi. Nah ini buat yang penasaran, siapa sih Mas Sinu itu? Apa sih Mas kok karpet belakang sekarang diberi tulisan Sinu? Nah ini Mas Sinu ini dia adalah seorang mahasiswa ya, dia di Fakultas Teknik. Ini dia yang istilahnya banyak memberikan saya pelajaran setelah saya sharing saya sama Mas Sugeng. Ini gimana saya kok ada kendala seperti ini, sedangkan Mas Sugeng juga dia ada kesibukan sendiri, sampai coba kamu nyari relasi. Nah akhirnya saya ketemu dengan Sinu, saya curhat ini gimana, saya ini kedepannya gimana lah, kita sharing sampai sekarang. Alhamdulillah kita bisa menjadi partner ya, bukan karyawan tapi partner. Jadi di Pulau itu kita nggak ada juragan, nggak ada apa. Di sini kita semua partner. Jadi nah kita saling kerja, kita bisa sharing. Bahkan kalau istilahnya ada beda pendapat apa itu kita langsung ketemu langsung. Jadi kita bisa face to face, ngomong apa enaknya kita ketemu semua. Nah ini Mas Sinu dia yang istilahnya memberikan pengarahan. Mas ini nanti sampai kalau istilahnya ambil video seperti ini sampai saya sharing kok video dari HP lama-kelamaan hasilnya kok kurang istimewa, kalau dilihat di YouTube gimana. Dia yang ngomong sama saya, coba sampai browsing cari kamera-kamera yang untuk istilahnya action cam atau apa, sampai saya ngomong sama Sinu, kok kalau pakai ini GoPro Hero Black 7 kok kelihatannya bagus ini hasil gambarnya gimana. Ya oke nggak masalah, sampai yang memberikan saya cara mengedit di laptop pun ya ini yang memberikan saya ini. Misalnya kalau bahkan kadang saya buat video, saya edit dulu, setelah saya edit kita berdua itu dulu kita cek ya, kita revisi apa ada yang perlu direvisi atau enggaknya sebelum finishing itu. Saya sama ini sampai suatu saat kita bisa oke Mas kita kerja bareng aja, kita kerja sama, kita jadi partner istilahnya ya, kita saling mengembangkan biar otak saya yang kadang jenuh mikir muatan, ada Mas Sinu ini yang memberikan solusi begitu. Nah untuk yang selanjutnya yaitu kan ada tulisan Sinu dan ada juga Kodir. Kodir itu siapa sih? Nah ini Kodir ini kita panggil dulu Kodir. Tir. Kisah. Ya, maksud beri bisa orang Kodir. Iya anggo kabeh iki. Coba itu. Wah. Kodir ora bener pemirsa, ora bener Kodir iki. Dialog di PHP ini ya. Coret tekan kakak. Macam-macam.
Nah, yang juga. Nah, ini yang namanya kodir. Jadi ini yang berada di karpet sebelah kiri, ini yang berada di karpet sebelah kanan itu kodir Sinu. Ini Sinu sudah jelaskan siapa tadi dia Sinu, dan ini kodir ini belum saya jelaskan ya. Kodir ini dia istilahnya belum terlalu lama dia gabung di Pulau. Jadi saya itu mempunyai unek-unek suatu saat kalau Pulau itu bisa memberikan saya penghasilan ya, gampangannya penghasilan yang atau istilahnya bisa membuat saya lebih maju. Saya kepingin Pulau itu bisa menjadi contoh gambaran atau ladang kreativitas orang yang mempunyai istilahnya unek-unek jiwa apa dari keterampilannya masing-masing. Sampai saya pas lagi jalan-jalan ini tangganya Mas Opan, saya lihat kok dia bisa ini, sampai tanyain Mas kesehariannya ngapain. Paling saya cuman ini bisa pegang komputer ya, bisa, kalau bisa saya kasih fasilitas nanti sampean istilahnya biar saya bebannya nggak terlalu berat gimana, soalnya Mas Yuni kan juga sedang proses skripsi ya, dan ini juga sedang proses deskripsi. Udah nyatanya orang kuliah perlu deskripsi apa sih? Nah ini Mas Kodir ini sedang proses deskripsi dan Mas Yuni ini sedang proses skripsi. Jadi saya tawarin, ayo ikut saya aja, kita kolaborasi. Nanti misalnya kan, jadi saya bisa bikin video itu sering, karena semakin banyaknya tim itu saya bisa membuat video sering. Dan kalaupun ada video yang uploadnya lama itu kenapa? Karena saya nggak mungkin saya kerja kok bawa laptop. Jadi saya berangkat dari Jakarta mau ke Surabaya, di sepanjang perjalanan itu saya baru upload 1 minggu berikutnya. Itu karena saya harus selesai sampai finish sampai rumah, saya kemasi peralatan saya ya, semua video yang ada di memori saya bawa ke ruangan ini ya, ruangan ini baru saya edit. Dan itu jam tayangnya bedanya ada yang 1 minggu, ada kalau jaraknya deket misalnya sini ke Jakarta kan 3 hari saya PP, itu ya 4 hari setelah saya melakukan perjalanan itu biasanya sudah bisa tayang. Tapi kalau kayak kita pas saya jalan ke Bali, saya jalan ke Banyuwangi, itu biasanya 1 minggu setelah saya perjalanan itu baru tayang. Makanya kalau pemirsa ada yang Mas kok saya lihat dulu kasih bongkar nggak ada, karena saya nggak mungkin Mas kalau saya kerja harus bawa drone, saya harus bawa GoPro, saya harus bawa laptop, apa di dalam kabin itu nanti nggak penuh. Sedangkan pakaian ganti baju saya dan Mas Timbul aja itu udah 1 tas. Makanya saya nunggu nyampe rumah baru saya proses editing, dan itu pun paling nggak 1 video saya makan waktu 1 hari. Kalau mungkin kenapa saya kok Mas kenapa sih nggak diedit pakai HP, misalnya pakai KineMaster Pro atau Premiere Pro atau apa, itu karena hasil dari yang kalau saya ngeditnya pakai HP ya, itu kalau untuk penikmat konten kreator itu kurang begitu memuaskan karena kualitas gambarnya tidak begitu istimewa. Di situ saya ingin hasil karya Pulau itu bisa menjadi hasil karya yang lain daripada yang lain, dengan hasil edit kesan baru karena saya juga merasa kerepotan karena saya harus nyari muatan, harus berangkat. Nggak mungkin saya kadang pas Sino ini berada di kampus di universitasnya, dia harus belajar ini saya kendala. Makanya saya ajak Mas Kodir ini untuk membantu saya di menggait Mas Kodir ini untuk mengedit video. Jadi kalaupun kan kita mau kejar tayang nih, kayak yang video sekarang ini kan 1 hari saya upload video 1. Kalaupun Mas Kodir ini saya suruh 1 hari saya cecer, kamu harus jadi 1 video, dia nggak mungkin, tidak bisa, otaknya kopior. Makanya di sini kadang saya misalnya kok copot dan orang kopior. Nah ini efek pikirannya budrik. Kadang mikir ini ngedit videonya harus gimana, ini jadinya seperti ini pemirsa. Malah dicopot itu tuh kayak Naim sih. Ben kata sih. Nah, sama apa. Ini gondora gegah. Lah, nang ini tuh mana bahasa Lempung ah. Pantai Lempung benernya. Nah, di sini makanya saya meminta Mas Kodir ini untuk kerja bareng sama saya, kita jadi partner. Misalnya kok target 1 minggu kita harus upload 1 hari 1 video. Jadi kan kita ada 3 nih, kadang oke saya jatah 1, ya nanti yang misalnya Mas Kodir yang 3, Sino yang 2, atau enggak nanti kita oke misalnya 1 minggu 7 hari, berarti saya 2, ini 3, ini 2, kalau enggak saya 2, ini 3, ini 2, jadi tergantung. Karena kita juga punya kesibukan sehari-hari ya, jadi saya membutuhkan tim agar untuk
bisa menjadikan hasil video yang istilahnya maksimal lah. Seperti yang mau dipastikan pemirsa. Nah, makanya kayak gue sering gimana ini bahasa Jawa maning. Oke, mungkin hanya cukup di sini sampai di sini dulu ya kegiatan kita yang pertama. Nanti sambil saya koreksi lagi pertanyaan-pertanyaan mana yang perlu saya jawab karena durasinya belum terlalu panjang. Salam dari kami, Pulawuk Racing Channel. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada spesial untuk 100.000 subscriber. Nanti bakal ada giveaway. Mungkin ada berapa baju akan kita giveaway? Kalau rencana sih yang pertama kita ada 3 merchandise ya, 3 baju dan juga 3 kamu cangkir ini caranya kita cangkir hobi terus sama nih. Dan ada spesial video tentang kemana si BRG, nanti bakal tayang di sudah 100.000 subscriber. Jangan lupa saksikan terus Pulawuk Racing Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.